Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuri dengan NIM 22010102460 dari kelas 2022B. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Nah, yang pertama yaitu yang saya lakukan untuk mencintai bangsa, yang pertama melakukan pendidikan. Jadi dengan berpendidikan kita akan meningkatkan standar pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi dengan pendidikan saya mulai dari SD, SMP, SMA dan juga kuliah sekarang, demi apa? Demi nantinya membangun negara dan juga berguna bagi nusa dan juga bangsa. Nah, yang kedua yaitu melakukan kegiatan sosial. Jadi dengan melakukan kegiatan sosial kita juga lebih dekat dengan masyarakat. Seperti contohnya menjadi anggota Karang Taruna, terus melakukan pengabdian dan juga yang lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dengan kita melakukan kewajiban kita, kita nantinya akan mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh negara kepada kita. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan berdaulat itu, apa fungsi pengakuan negara lain bagi suatu negara. Jadi, menurut saya itu negara yang berdaulat itu adalah negara yang memiliki suatu kuasa penuh atau memiliki kontrol penuh atas negaranya sendiri untuk mengatur urusan ataupun keamanan ataupun peraturan-peraturan yang lainnya tanpa bantuan atau campur tangan dari negara-negara lain. Dan juga pengakuan dari negara lain itu penting karena apa? Ya, yang udah disinggung tadi itu mengenai de facto dan juga de jure. Jadi pengakuan de facto itu pengakuan di mana kita secara faktanya itu memang ada suatu kekuasaan wilayah, namun tidak diakui oleh secara internasional atau hukum internasional. Kalau yang de jure itu pengakuan negara yang diakui oleh hukum internasional dan juga diakui oleh pemerintah-pemerintah negara-negara lain. Jadi dengan hal tersebut, pengakuan dari negara lain itu sangat penting karena apa? Karena dengan pengakuan tersebut, jadi kita memiliki suatu kuasa penuh terhadap wilayah tersebut. Jadi kita bebas melakukan apa di negara tersebut. Jadi dengan diakuinya negara kita itu oleh negara-negara lain, kita itu bisa melakukan hubungan diplomatik, itu juga bisa mengikuti organisasi-organisasi internasional dan juga melakukan perdagangan secara internasional, dan juga bisa melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam bidang pertahanan, ekonomi maupun yang lain-lainnya. Dan juga keamanan negara kita tuh bisa juga dibantu oleh negara-negara lain melalui organisasi-organisasi internasional. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya. Di negara kita Indonesia ini, konstitusi itu dibuat oleh lembaga khusus yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan ketika ada suatu peraturan atau konstitusi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka perlu direvisi dengan melakukan amandemen. Dan amandemen itu mengubah dan merevisi disesuaikan dengan suatu kondisi di masyarakat. Dalam kegiatan amandemen tersebut harus sesuai dengan hukum atau yang sudah ditetapkan di Undang-Undang Dasar 1945, dan juga hal tersebut memerlukan suatu persetujuan yang luas, dan persetujuan itu dari segala pihak. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. John Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme, namun apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antar negara dan juga warga negara? Jadi menurut saya, konsep yang benar dalam melakukan hak dan juga kewajiban dalam hubungan antara negara dan juga warga negara, yaitu mereka itu harus saling
ketergantungan, saling membutuhkan. Jadi di mana warga negara itu memiliki hak-haknya yang harus diakui dan juga dijamin oleh negara, dan mereka itu juga memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu yang negara butuhkan, seperti mematuhi peraturan peraturan yang negara buat. Dan juga pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberi layanan dan juga perlindungan kepada warga negaranya. Ini semuanya itu adalah suatu timbal balik di mana kedua pihak itu saling membutuhkan dan juga saling berkontribusi untuk kesejahteraan tempat tersebut atau negara tersebut. Jadi dengan hal tersebut maka negara itu akan semakin sejahtera. Lanjut ke soal nomor 5. Agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Jadi cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia yang pertama yaitu melalui pendidikan. Jadi dengan pendidikan tersebut nanti anak-anak tersebut akan dipaparkan mengenai peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, mana yang harus dilakukan dan juga mana yang tidak harus dilakukan. Dan yang kedua itu melalui kampanye sosial atau melalui sosialisasi penegakan hukum dari pemerintah ke masyarakat. Jadi pemerintah juga harus melakukan sosialisasi mengenai hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi dengan sosialisasi tersebut maka orang-orang yang mungkin awalnya tidak tahu menjadi tahu mengenai hukum-hukum tersebut. Dan yang ketiga yaitu mengenai partisipasi masyarakat. Selain itu partisipasi masyarakat itu juga dibutuhkan karena jika tidak berpartisipasi maka mereka dianggap mungkin tidak mematuhi hukum dan juga tidak ingin tahu mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia. Jadi partisipasi masyarakat itu perlu sekali agar jalannya peraturan negara ini berjalan dengan kondusif, tidak adanya penyelewengan peraturan dan juga lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.